Sangsaka merah putih berkibar seiring kumandang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebuah negara Asia Tenggara telah lahir di tengah kecamuk Perang Dunia Kedua. Pada barisan terdepan kelahirannya, berdiri Soekarno, sang proklamator. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru. Karena sakit, ayahnya lalu mengganti namanya sesuai tokoh pewayangan, Karna. Sejak itu, ia dipanggil Soekarno. Masa kecil Soekarno tergolong beruntung karena dirinya keturunan ningrat, maka ia bisa jadi siswa sekolah Belanda. Selama sekolah di Huchere Burgerschool di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, Cokro Aminoto. Soekarno melanjutkan pendidikannya di Teknise Hogeschool di Bandung. Namun pendidikannya itu sempat terhenti karena ia harus kembali ke Surabaya untuk membantu keluarga Cokro. Keluarga kesulitan sejak Cokro Aminoto ditahan Belanda. Soekarno pun bekerja di jawatan kereta api untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dari sini, pandangan politiknya semakin terbentuk. Ia pun mengembangkan pemikirannya tentang Marxisme, yaitu konsep sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Lulus dari Teknise Hogeschool, ia memilih untuk bekerja sebagai seorang insinyur profesional dibanding pemerintahan, karena ia menolak sangkut paut dengan Belanda. Padahal, bekerja di pemerintahan lebih besar pendapatannya. Sementara kegiatan politiknya di Partai Nasional Indonesia (PNI) terus ia jalani, sampai akhirnya Soekarno ditangkap. Dalam sidang pengadilannya, Soekarno membacakan pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat. Ia sempat ditahan di Sukamiskin selama setahun. Setelah bebas, tak lama ia kembali ditahan untuk dibuang ke bagian timur Indonesia. Soekarno dibuang ke Pulau Flores selama 5 tahun. Tak cukup diasingkan di sana, ia dibuang ke Bengkulu. Soekarno bersama keluarganya tinggal di Bengkulu selama 4 tahun. Sampai akhirnya Perang Pasifik mengubah segalanya. Belanda menyerah kepada Jepang. Jepang pun menduduki wilayah Indonesia. Soekarno dibebaskan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan, Soekarno dan rekan seperjuangannya, Hatta, sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang. Persiapan menuju kemerdekaan pun mulai berjalan. Landasan negara Indonesia dibuat. Soekarno menamakannya Pancasila. Tapi jalan menuju kemerdekaan tak semulus yang diharapkan. Sekutu mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu. Soekarno dan Hatta akhirnya mempercepat proses kemerdekaan dengan dorongan dari kalangan pemuda. Proklamasi kemerdekaan dibacakan Soekarno 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Namun, kedaulatan belum sepenuhnya tercapai. Belanda masih berupaya menduduki kembali bekas jajahannya. Belanda 2 kali melancarkan agresi militer. Bangsa Indonesia pun melawan. Soekarno kembali ditahan dan diasingkan. Sampai akhirnya PBB memerintahkan Belanda untuk membuka perundingan kembali dengan Indonesia. Berkat kesepakatan perjanjian Rum-Van-Rooyen, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia sepenuhnya dan Soekarno-Hatta dibebaskan dari pengasingan. Soekarno disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Sebelum akhirnya kembali ke Jakarta, warga pun menyambut kedatangannya. Diam. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak berpuasa. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara.